Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di The Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Overall, Bitcoin bergerak masih flat sideways di kisaran level 108.161. Nanti dia turun lagi biasanya ke 107.900-an. Jadi tektokan di range tersebut dan ya pergerakan flat ini tentu saja menimbulkan tanda tanya kembali kemana arah Bitcoin ke depannya. Kalau kita melihat sih secara movement overall ini volumenya udah turun, tapi smart money-nya masih sangat oke sejauh ini. Jadi masih ada probability untuk market mengalami apa namanya, sideways yang mungkin berlangsung dalam beberapa hari atau beberapa jam ke depan. Kalau kita lihat dari Bitcoin dominance menguat ya, ada peningkatan tipis 0,29, tapi udah kerasa banget sama altcoin yang seperti mendapatkan tekanan seperti itu. Dan kalau kita lihat dari kondisi pasar yang gerak sejauh ini cuma Bitcoin, saham S&P 500 ya, terus ada gold, DXY atau indeks dolar juga udah mulai stuck, tidak ada pergerakan sama sekali. Bitcoin pun gerak juga cuma terbatas aja. Jadi bisa dibilang hari Minggu ini kemungkinan akan menjadi momentum yang sangat penting sebelum kita mendapatkan closing weekly time frame besok jam 7 pagi. Teman-teman, secara garis besar sih kita sebenarnya mendapati situasi yang cukup penting untuk kita perhatikan di bulan Juli ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari berita terbaru, Trump baru saja mengesahkan One Big Beautiful Bill, ya, atau rancangan undang-undang Big Beautiful yang baru saja ditekan oleh Trump dan juga sudah disetujui oleh Senat atau DPR. Ya, dan kalau kita lihat dari rancangan ini berhubungan sekali dengan yang namanya pengurangan pajak untuk Amerika Serikat. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah hutang Amerika Serikat itu sudah sangat tinggi ya, dan dikhawatirkan penerimaan pajak yang mereka dapatkan itu bakalan di bawah dari jumlah hutang mereka, yang berarti adalah kalau kita individu nih kayak lebih besar pasak daripada tiang gitu. Jadi ini tentu saja bisa membuat kestabilan dari perekonomian Amerika Serikat goyah di situasi seperti sekarang ini. Apalagi suku bunga masih dipatok lumayan tinggi, meskipun ada ya rencana-rencana pemangkasan suku bunga, tapi itu masih di bulan September, jadi masih cukup panjang ya perjalanan dari pasar. Kemudian kalau kita lihat juga dari kondisi geopolitik, sementara ini sedikit meredam terkait dengan adanya perang, tapi ini masih bisa kembali bergejolak ya. Jadi kita tidak tahu secara pasti kapan. Namun kita masih khawatir dan harap-harap cemas gitu. Dan ya saat ini yang menjadi fokus adalah bagaimana eh terkait dengan pajak ini bisa segera diatasi seperti itu. Apalagi nanti akan ada juga platform hutang yang masih akan menjadi drama di market, teman-teman. Nah, ini aku mengutip aja research dari Ricopedia ya. Ini aku ambil di thread. Teman-teman, terkait dengan proyeksi utang Amerika Serikat itu sudah naik ya. Bahkan diproyeksikan bisa naik sampai 51 triliun US dollar pada tahun 2032. Jadi ini sangat-sangat tinggi, dan kalau kalian perhatikan dari chart, ini kita lagi berada dalam posisi sini ya. Ini ada debt ceiling kemarin di Januari 2025. Plafon hutangnya dinaikkan gitu. Jadi hutang Amerika Serikat bisa nambah. Dan tentu saja peningkatan jumlah utang itu harus diimbangi dengan kemampuan membayar ya. Kalau kita melihat dari apa namanya yang kita temukan saat ini terkait dengan pembaruan dari rancangan undang-undang dari Big Beautiful ya, itu sangat bertolak belakang. Pendapatan Amerika Serikat diprediksi bakalan turun dari pajak, sehingga ini bisa mengganggu yang namanya cara mereka dalam membayar hutang
gitu. Terlalu banyak utang, impact-nya adalah bunga utang makin mahal. Pembayaran bunga utang dapat menimbulkan defisit fiskal semakin besar. Ini dapat memicu inflasi dan juga gejolak dolar atau krisis fiskal. Ray Dalio mengatakan utang yang terlalu besar bisa memicu ekonomi heart attack atau krisis utang besar, mirip krisis-krisis sebelumnya. Situasi seperti ini mirip seperti krisis-krisis besar di masa lalu, termasuk krisis pound sterling dan juga Dutch guilder. Jadi, saat utang Amerika Serikat naik terlalu tinggi, kepercayaan terhadap dolar bisa melemah. USD terus melemah dan investor akan cenderung lari ke aset yang lebih aman. Contohnya emas. Ya, pertanyaannya, siapa yang akan menyerap utang jumbo Amerika Serikat? Apakah China atau Jepang? Jepang dan China saat ini sedang sibuk dengan masalah ekonominya sendiri. Apakah The Fed akan dipaksa melakukan QE dan melakukan printing money buat menyerap utang Amerika Serikat? Jadi ini adalah potensi-potensi terkait dengan analisa plafon hutang saat ini. Bukan plafon hutang sih, tapi kayak ya terkait dengan rancangan undang-undang penerimaan pajak Amerika Serikat yang baru ini. Ya, jadi ini bakalan menarik untuk kita melihat. Tadi sudah disampaikan ada dua kemungkinan. Ya, apakah The Fed akan mulai melakukan printing money lagi ya untuk menyerap utang dari Amerika Serikat guna untuk mempertahankan kepercayaan investor terhadap dolar gitu. Atau kemungkinan yang lain adalah ada Jepang dan Cina yang bakalan membantu Amerika Serikat kali ini gitu. Sehingga kita tahu Cina dan Amerika Serikat juga berseteru terkait dengan tarif kemarin ya gitu. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang ya penuh dengan drama lah. Tapi kalau kita melihat dari kondisinya, posisi dari dolar ini diambang penurunan karena kepercayaan publik terkait dengan dolar semakin lama semakin rendah. Nah ini yang warna hijau yang ada gambar dolar ini merupakan value dari dolar dari waktu ke waktu. Semakin lama semakin turun. Penurunan ekstrim itu paling terjadi di tahun 1970-an ketika Richard Nixon tidak lagi menggunakan gold sebagai reserve dari dolar, menggantinya dengan utang, which is obligasi. Ya, dan selama itu printing money terus dilakukan semakin masif, tidak terkendali sehingga menyebabkan ketersediaan dolar itu terlalu melimpah di market gitu. Jadi ya itu menyebabkan valuasi dari dolar makin lama makin turun. Sementara yang chart warna merah ini merupakan chart dari utang Amerika Serikat, teman-teman. Wow, ini berpotensi menyebabkan krisis besar-besaran terhadap fiat money. Kalau dolar sampai masuk krisis, maka semua, mungkin hampir semua ya, mungkin nggak 100%, tapi mungkin 99,99%, semua negara akan terkena dampaknya. Mungkin fiat money di berbagai negara pun yang juga menggunakan cadangan berupa dolar akan kehilangan value-nya juga. Gitu. Jadi ini bisa menjadi potensi krisis, teman-teman. Ingat ya, potensi. Itu. Jadi ya itu yang harus kalian perhatikan saat ini. Kalau seandainya dolar semakin melemah, lalu gimana investor? Tentu saja investor akan berbondong-bondong mencari aset yang aman buat mereka. Pilihannya banyak, ada komoditi, ada dari gold, emas, terus juga mungkin metal-metal yang lain, platinum, atau mungkin perak, atau mungkin oil. Ya oil maksudnya mereka beli di mereka beli indeksnya lah, gitu ya, di forex. Atau mungkin mereka memilih Bitcoin sebagai cadangan aset, ya kan, untuk mengatasi pelemahan dari dolar, ya bisa jadi teman-teman. Dan ini tentu saja bisa berdampak luas ya kepada semua negara. Jadi ya kalau seandainya krisis ini terjadi, saya percaya sih Bitcoin dan juga emas ini bakalan naik gila-gilaan, teman-teman. Itu ya yang kita perhatikan untuk saat ini, kondisi dari plafon hutang. Lalu dilihat dari berita yang lain adalah rapper Mogul Drake itu memasukkan Bitcoin di dalam sebuah lagunya, di dalam lirik lagunya, gitu teman-teman.
Jadi ada postingan terbaru yang menurut saya menarik. Ternyata Bitcoin udah mulai apa namanya, dijadikan sebuah lirik lagu ya. Di dalam lirik lagunya Drake itu memasukkan ini, I look at this tit like a Bitcoin, ya, di mana Bitcoin ini bisa turun di minggu ini, bisa naik di minggu depan. Gitu. Jadi ya kayak gitulah, menggambarkan volatilitas dari pasar Bitcoin. Gitu. Tapi ini cukup menarik sih, teman-teman. Mungkin teman-teman udah denger lagunya, saya sih belum denger ya. Itu teman-teman. Oh ya, sebelum kita lanjut ke beberapa berita lainnya, di sini mau aku informasikan. Jadi Get.io Alpha putaran ketiga hadir lagi. Kampanyenya akan berakhir sampai dengan 3 hari ke depan. Buat teman-teman yang pengen ikutan kampanyenya, jangan lupa untuk klik link yang ada di kolom deskripsi. Bagi yang belum punya Get.io juga bisa daftar dan ikutin kampanye ini. Gitu. Jadi kampanye ini berhadiah 200.000 token cross ya yang bisa teman-teman menangkan. Kemudian caranya adalah teman-teman tinggal melakukan register aja tadi yang seperti aku lakukan. Kemudian kalian bisa klaim hadiahnya dengan cara klik join now di sini. Silakan ikutin aturan mainnya, teman-teman. Dengan teman-teman mengikuti Get Alpha di sini, teman-teman bisa klaim sampai dengan $100 per individu. Ada prize pool sebanyak 1 juta US dollar. Ya, caranya gimana? Yaitu dengan mengumpulkan poin. Kumpulkan poin ini gampang sih. Ada tinggal melakukan check-in aja. Ada juga yang mengikuti campaign-campaign lainnya untuk mendapatkan poin. Gitu. Terus juga di bawah, jika teman-teman melakukan pembelian dan trade, teman-teman bisa mendapatkan airdrop. Gitu. Airdrop berupa token cross. Tradingnya token apa aja, Kak? Nah, kalian bisa trading. Kita dulu ini dia. Kalian bisa trading token-token yang tercantum di list ini. Ada ICNT, ada Letbong, ada Grok. Semuanya memang token ya. Tapi ini punya volatilitas yang lumayan ekstrim. Jadi menurut saya sih kalau teman-teman mau ikutin campaign ini, jangan terlalu banyak pakai modal. Karena resiko volatilitas. Gitu. Itu komplit kan event-event ini atau apa namanya, tugas-tugas ini ya untuk mendapatkan poin. Nanti poinnya akan didistribusikan setelah kampanyenya berakhir. Gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Dan satu lagi aku mau informasikan, jadi Get.io akan melisting stock market dari market US. Mungkin teman-teman sudah tidak asing sama yang namanya tokenisasi. Kali ini token-token yang berbasiskan dengan saham itu akan listing seperti CoinX, Nvidia, lalu Circle, Apple, Meta, Tesla, Google itu bakalan hadir di Get.io ya melalui token-token yang bakalan listing dengan pair USDT. Gitu, teman-teman bisa mulai melakukan trading token-token tersebut di Get.io dan tentu saja bisa membeli istilahnya itu token yang sama mirip pergerakannya dengan harga saham. Gitu. Jadi ini bakalan menjadi opsi teman-teman terutama yang pengen invest. Misalkan kan teman-teman tahu nih token Google atau token dari Nvidia itu naik terus ya, sahamnya naik terus sehingga tokennya juga akan terimplikasi naik. Ini tentu saja akan memudahkan teman-teman buat yang pengen invest di saham-saham US gitu. Jadi token kayak MicroStrategy pun juga akan hadir, teman-teman. Jadi ini bisa menjadi sebuah kesempatan teman-teman buat invest. Caranya tinggal masuk aja ke menu spot di sini. Sorry ini ya, kita klik trade lalu pilih spot. Lalu di sini teman-teman bisa switch nama tokennya misalkan Google. Nah, ini kelihatan nama tokennya Google, teman-teman bisa langsung buy. Itu. Jadi sangat-sangat gampang, sangat-sangat simple. Kalau sekarang tidak ada pergerakan dari market US ya harga sahamnya bakalan stagnan. Tapi nanti kalau udah buka lagi market US dia akan naik dan turun, teman-teman. Gitu. Jadi inilah bentuk nyata dari tokenisasi. Gitu. Jadi Get.io udah support. Silakan untuk cek Get.io buat teman-teman yang pengen untuk explore. Oke, PancakeSwap sekarang hadir di Solana ya setelah
menunggu cukup lama, akhirnya PancakeSwap mau membuka diri dengan ekosistem dan jaringan dari Solana. Karena kalau kita tahu PancakeSwap ini sudah lama berdirinya, tapi dia fokus pada BNB, jaringan BNB, terus juga ada sedikit masuk ke layer kedua dari Ethereum, dan sekarang mereka sudah ada di Solana, menunjukkan bahwa mereka pengen untuk terkoneksi dengan banyak platform blockchain lainnya, gitu. Jadi ya sebuah good news lah. Oke, karena hari Minggu nggak ada data dari kalender ekonomi, kita akan coba cek ya, kira-kira minggu depan ada berita apa atau ada narasi apa. Jadi minggu depan ini terhitung mulai dari besok hari Senin sampai dengan hari Jumat nanti. Teman-teman, hari Senin kita nggak terlalu dapat data penting ya. Ada data housing dari Inggris, kemudian dari Eropa ada Eurogroup meeting. Dari Amerika Serikat belum terlalu banyak data sih untuk hari Senin. Sementara di hari Selasa akan ada rilis data CFTC, Nasdaq spekulatif. Ini nggak terlalu gimana-gimana. Jepang akan merilis data current account di jam pagi hari ya, jam jam 7 pagi gitu. Terus dari Amerika Serikat di hari Selasa akan rilis New York Fed One Year Consumer Inflation Expectation. Ini adalah leading indicator untuk mengukur inflasi dari Amerika Serikat seperti apa ke depannya. Kemudian juga ada Short Term Energy Outlook dari Amerika Serikat. Di hari Rabu ada Consumer Credit, ada data CPI dari China. Kemudian ada data crude oil inventory dari Amerika Serikat. Hari Kamisnya akan ada 10-year note auction terkait dengan return obligasi jangka panjang Amerika Serikat, yaitu jangka 10 tahun. Ada FOMC meeting ya di tanggal 10 Juli, ini waspada. Lalu ada initial jobless claim dari Amerika Serikat di hari Kamisnya. Jadi hari Kamis ini numpuk ada berita-berita penting. Itu, tadi saya bilang hari Selasa ya. Kemudian di hari Jumat kita akan dapat data 30 bond year auction. Ini juga penting, data obligasi jangka panjang Amerika Serikat. Terus ada GDP dari Inggris. Ya itu sih, event minggu ini yang paling penting itu di hari Kamis. Dan Senin, Selasa, Rabu eventnya nggak terlalu gimana-gimana ya. Jadi menurut saya ini bisa menjadi momentum yang bagus. 2 minggu lalu kalau nggak salah, atau berapa minggu lalu itu kan kita juga sempat tuh menemukan 1 minggu itu nggak terlalu eventnya nggak terlalu signifikan, impactnya itu positif sama market karena market juga nggak digandrungi oleh banyak sentimen negatif, jadi bisa rally. Semoga aja di minggu ini ya cuma hari Kamis saja sih ada event penting. Ya, semoga aja bisa dimanfaatkan untuk market mengalami recover. Karena kalau kita melihat secara teknikal, pergerakan Bitcoin ini sudah breakout dari trendline yang terbentuk di sini. Teman-teman ada yang bilang ini symmetrical triangle. Oke, confirm. Terus ada yang juga bilang ini adalah descending broadening wedge pattern atau descending channel. Ya, ini benar juga gitu. Dan intinya Bitcoin sudah breakout gitu dan sekarang lagi ngetes area support. Gitu, kesempatan banget buat akumulasi meskipun pergerakan Bitcoin tidak terlalu mengalami volatilitas atau hanya bergerak sangat flat. Volume smart money overall masih sangat baik. Volume perdagangan jelas turun. Ya, tapi kan kita mau masuk weekdays besok gitu. Harapannya apa? Harapannya adalah secara teknikal pergerakan Bitcoin berpotensi rally. Meningkatnya jumlah utang Amerika Serikat akan menyebabkan penurunan value pada dolar. Kita ekspektasikan dolar turun dan memang dolar sudah turun dari beberapa hari terakhir gitu. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk investor memilih aset kelas yang lebih berisiko gitu untuk dimasuki. Pilihannya apa? Banyak, ada saham, ada emas, ada juga Bitcoin dan juga aset-aset kelas yang lain mungkin seperti properti dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada kemungkinan aliran dana masuk ke kripto dan kalau kita melihat ini cukup punya potensi baik. Lalu di bulan Juli itu juga identik sama yang namanya perusahaan-perusahaan besar memberikan laporan kuartalnya, kuartal kedua atau laporan semesternya terkait dengan kinerja perusahaan. Ini akan menyebabkan market US itu mendapatkan volatilitas gitu. Mungkin saham-saham yang negatif akan diguyur market, saham-saham yang positif akan diapresiasi
gitu. Jadi kalau laporan-laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla, Google itu negatif, bisa jadi sahamnya akan dibuang dulu oleh para investor gitu. Tapi kalau seandainya positif, bisa jadi makin dibeli dan ya harga saham US bisa makin naik. Nah, kalau saham US turun, berarti ada kemungkinan dong Bitcoin ini bisa naik lebih tinggi gitu. Karena kan liquidity-nya tentu saja bisa dipakai untuk gerakin Bitcoin. Apalagi belakangan ini Bitcoin juga udah mulai tidak berkorelasi sama pergerakan gold dan juga saham gitu. Jadi ada potensi banget nih pergerakan Bitcoin-nya positif seperti itu. Jadi yang saya lihat sih ini bagus ya secara sentimen, secara news positif. Hopefully memang beneran kejadian. Target ya teman-teman udah sering dengar dari saya pribadi target cuma di 120.000 sampai 125.000 ya. Tapi kalau kita ukur secara teknikal itu potensinya sampai 135.000 teman-teman kenaikan pada rally kali ini untuk Bitcoin. Semoga Bitcoin masih bisa maintain area support penting yaitu di kisaran level 100 berapa nih 108 ribuan ya. Itu adalah level penting untuk Bitcoin supaya jangan sampai di breakdown. Dan kalau kita melihat juga dari pergerakan kemarin dari liquidation heat map kita menemukan beberapa area support penting juga yaitu di kisaran level 107.000 sampai dengan 106.500 sebagai level yang mungkin akan menjaga Bitcoin dari penurunan lebih lanjut gitu. Meskipun saya pribadi cukup optimis dengan pergerakan rally, saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa Bitcoin ini masih berpotensi buat koreksi. Ya, jadi boleh dipantau seandainya kalau harga Bitcoin turun, teman-teman mau akumulasi target kita penurunan sampai di 106.000 maksimal. Ya, 106.500 itu maksimal gitu. And then kita expect adanya rally berikutnya pada Bitcoin gitu. Gimana teman-teman udah pada beli Bitcoin atau belum? Kemarin saya sempat share, saya udah hold sekitar 90 sekian persen Bitcoin di portfolio. Saya nggak bisa terlalu banyak masukin ke altcoin sebab Bitcoin dominance terus menguat ya. Saya khawatir altcoin tidak bisa survive. Even itu Ethereum pun juga belakangan kan belum terlalu perform. Cuman sideways yang ambigu kayak gini bisa jadi juga akan menjadi momentum yang sangat bagus untuk Ethereum melesat seandainya Bitcoin mendapatkan momentum bullishnya gitu. Jadi saya rasa sih itu buat market Bitcoin jelas akan bagus. Tapi kalau altcoin belum tentu. Namun seandainya bullish Ethereum saya percaya bakalan rally juga. Mungkin juga beberapa koin-koin tua lainnya kayak Cardano, kayak XRP, Litecoin, BNB, kemudian Solana itu juga pasti akan kecipratan. Koin-koin big cap lah saya rasa bakalan positif. Hyperliquid juga lumayan bagus sih secara perform, boleh teman-teman pantau. Oke gitu aja, happy weekend buat kita semua. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang pengen untuk join, bisa langsung join ya, linknya di kolom deskripsi. Gitu aja, happy weekend buat kita semua. Semoga Bitcoin rally besok hari Senin ya. Dan akhir kata saya Andre, makasih.